Selamat pagi saudaraku, selamat kita berbakti dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita. Biarpun kita beribadah di rumah, tetapi kita percaya Tuhan tetap hadir dimanapun kita berada. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita mengawali pujian, untuk kita masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Yesus Tuhan ditinggikan
surga. Kembali kami datang pada Engkau dan mengucap syukur Tuhan Yesus untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama datang ke hadirat Engkau. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau. Dan yang teristimewa Tuhan, kami boleh mendengarkan akan firman Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan Yesus Kau mau urapi kami semua pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mendapatkan lawatan yang daripada Engkau ya Amin, Tuhan. ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang di rumah, yang pada saat ini bersama-sama dengan kami memuliakan Engkau. Mari Tuhan Yesus, urapan, lawatan-Mu Tuhan juga terjadi di rumah-rumah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap memuji Engkau, kami siap membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Salam saudaraku, haleluya. Saat ini kita ada di rumah, tetapi kita percaya Tuhan ada di mana-mana. Gerakan kita dibatasi ya saudaraku, tetapi kita percaya Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia tak pernah terbatas. Amin, haleluya. Kita mau awali pujian kita dengan rayakan Tuhan, rayakan, haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut dari kalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan Yesus hidup. Haleluya. Yes, yes, yes. Dan naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, dari patahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ya Tuhan yang sudah bangkit. Dia hidup bahkan naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita. Amin. Haleluya. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Biarlah di saat-saat ini kita tak pernah takut. Kita mau percaya. Kita berjalan bersama Bapa. Bapa yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Bahkan hidup kami selalu berjalan bersama. Haleluya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di
terima doa-doa kami Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, amin. Kami percaya itu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari katakan bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin Jesus. Memberi pertolongan ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Disembah Tuhan, Dia luar biasa. Anugerah-Nya besar, anugerah-Nya melimpah dalam hidup kita. Jesus, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Jesus, bersama-Mu Tuhan kami melewati semuanya. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang sanggup bertindak, Engkau Tuhan yang sanggup mengerjakan, Engkau penolong kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. setiap keadaan kami Tuhan saat ini. Kami tetap mau bersama dengan Engkau melewati semuanya. Kami percaya Tuhan,
pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat untuk hidup kami, untuk bangsa kami Tuhan saat ini. Kami percaya Engkau mendengar setiap seruan hati anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Yesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Ya Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Berkenanmu ya, teguhkan hati kami Tuhan. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang ajaib. Jesus. Haleluya. Ibu untuk sebentar firman Tuhan, Ibu Arti. Haleluya. Bapa di surga, Ya Tuhan. kembali kami datang kepada-Mu Tuhan Ya Yesus. Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Ya Tuhan. Tuhan. Waktu yang sudah Tuhan sediakan buat kami, di mana kami masih boleh menikmati hari Sabat yang Tuhan berikan pada kami Ya Tuhan. Tuhan. Bapa di surga, ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kekurangan kami Tuhan Yesus. Ampuni kekurangan kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan Yesus, kami sedang mengalami, dunia ini mengalami sesuatu di mana kami tidak tahu Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang tidak akan meninggalkan kami. Tetapi Engkau Allah kami yang tetap menuntun kami, menopang kami Tuhan Yesus. Sehingga kami berada di tempat ini, untuk kami boleh meninggikan, mengagungkan akan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya pujian yang kami naikkan Tuhan Yesus belum menjadi kedukaan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus berada di tempat ini. Roh Kudus memenuhi ruangan ini. Amin. Bahkan Roh Kudus memenuhi hati kami Tuhan Yesus. Bapa di surga, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Waktu itu bungkus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dari ujung kaki sampai ujung rambut Tuhan Yesus. Apapun yang diperkatakan itu kami percaya itu adalah perkataan yang dari Tuhan. Perkataan dari surga. Perkataan yang menguatkan iman kami. Kami percaya Tuhan Yesus karena kami butuh Engkau. Engkau yang menjadi pelita hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami siap menyambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
kasih Tuhan, kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Nah, saudaraku, hari-hari ini nampaknya mustahil sekali kalau orang tidak berbicara tentang COVID-19 atau Corona virus disease. Saudara, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Setiap kali ada peristiwa atau kejadian besar di bumi ini, para hamba Tuhan selalu berkhotbah atau menyampaikan firman Tuhan tentang hal akhir zaman. Itu tidak salah, karena memang dari awal Tuhan Yesus pernah berkata di dalam keempat Injil itu bahwa kerajaan Tuhan sudah dekat. Diteruskan oleh para rasul yang berkata mereka sedang menantikan hari yang besar itu, yaitu hari di mana Dia datang untuk menjemput mempelainya, yaitu jemaat Tuhan kita semua. Saudara, sebagai pembuka, mari kita lihat dulu. Kita buka Alkitab kita dalam kitab Ester. Ya. Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Ya, Ester pasal 9 ayat yang ke-25. Saya akan bacakan Ester pasal 9 ayat yang ke-25. Akan tetapi hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannyalah dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Nah, saudara, kita melihat dan kita semua tahu cerita bagaimana seorang wanita yang bernama Ester dipakai Tuhan secara luar biasa untuk membebaskan orang Israel atau bangsa Yahudi dari rancangan jahat yang dibuat oleh Haman. Demikian juga apa yang terjadi pada saat-saat ini. Ketika kita hidup ini sekarang ini, saya melihat banyak orang khawatir, cemas, semacam terintimidasi karena adanya virus corona ini. Ada sebuah rekayasa besar di balik itu. Saya tidak tahu dengan pasti apa yang menyebabkan atau cikal bakalnya itu apa. Virus ini bisa menyebar begitu cepat. Kalau itu hitungan hari itu selalu ada penambahan jumlah baik mereka yang terpapar maupun mereka yang meninggal. Dan sampai saat ini sudah 200 negara lebih. Nah, ada yang berkata ini adalah sebuah kenaturalan saja yang terjadi di kota Wuhan. Tetapi ada yang mengklaim ini sebagai sebuah teori konspirasi yang dikerjakan oleh orang Israel. Saya punya kenalan atau teman yang mereka ahli dalam bidang ekonomi dan juga pengamatan masalah perilaku dunia ini. Dia lebih cenderung kepada ke teori konspirasi. Nah, teorinya begini, saya cerita dikit. Jadi Israel sengaja membuat virus ini, maaf ini bukan pendapat saya, tapi ini sebuah teori yang saya baca. Kita tahu bahwa Bank Dunia, IMF itu semua miliknya orang Israel yang dari keluarga besar yang namanya Rothschild. Itu bukan punya lembaga atau punya negara, tidak, tapi ini milik pribadi IMF dan Bank Dunia. Nah, dengan adanya virus ini yang menyebar ke seluruh dunia ini, maka negara-negara atau bangsa-bangsa akan mengalami kelimpungan. Mereka
semua kegerakan bisnis, roda ekonomi macet. Kita semua tahu bahwa sampai saat ini pun banyak dari antara kita ini yang susah, sampai ada yang terpaksa dirumahkan, tidak bekerja. Kita tahu bantuan itu yang digelontorkan pemerintah dari mana-mana. Saya kemarin juga sempat mendapatkan dan sempat saya bagi kepada saudara, tapi tidak semua ya, karena memang sedikit. Puji Tuhan, ini saya pengajuan lagi dan mudah-mudahan ini akan dapat lagi. Seperti yang saya ngomongkan di Mading tadi, kalau ini khusus yang ibu-ibu ya, nanti datanya bisa diserahkan ke Ibu Tuti, nama dan alamat lengkap sesuai KTP. Nah, mudah-mudahan ini sedikit bisa membantu. Dan sebenarnya ada 2 atau 3 lagi nanti yang akan kami susulkan, bantuan dari Pemkot maupun dari swasta. Saya percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada yang, memang manusiawi kalau kita ini terkadang merasa khawatir, merasa cemas. Itu sangat manusiawi sekali. Tetapi kan kita tidak hidup hanya dari sisi kemanusiaan saja, secara fisik daging, tetapi kita juga hidup oleh iman. Kita hidup oleh percaya pada Tuhan. Sehingga setiap rancangan jahat yang dilakukan oleh siapapun atau apapun itu, maka akan terjadi sebuah pembalikan keadaan seperti yang terjadi pada Haman ketika membuat sebuah rekayasa jahat untuk melenyapkan semua orang Yahudi. Tuhan mampu membalikkan keadaan. Saya akan lanjut lagi yang tadi mengenai teori konspirasi tadi. Jadi ketika akhirnya pada suatu titik nanti semua bangsa-bangsa ini roda ekonominya tidak bergerak, maka saat itu antivirus dari Israel akan dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan, apa yang terjadi? Bangsa-bangsa akan butuh banyak modal untuk membangun kembali negaranya. Nah, di situ mereka akan lari ke IMF atau Bank Dunia. Nah, dari situlah orang Yahudi akan kembali mengeruk kekayaan seluruh dunia ini. Maka saudaraku, satu atau beberapa hal yang mungkin kita pikir itu sepertinya tidak masuk akal atau mustahil, itu ternyata segalanya itu bisa saja mungkin terjadi. Saya dulu pernah berpikir begini, Alkitab menjelaskan nanti akan ada seorang antikristus. Ya, antikristus ini sangat penampilannya luar ya, sangat lembut, baik hati. Wah, pokoknya komunikasinya bagus. Semua orang bisa sangat terpedaya dengan penampilan ini. Dan suatu hari nanti antikristus ini akan benar-benar memimpin seluruh dunia di bawah kekuasaannya. Saya pikir apakah mungkin ini? Mana mungkin ada presiden-presiden Amerika, Jepang, Indonesia dipimpin oleh satu orang? Kan nggak mungkin. Tetapi kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang ini, semuanya jadi mungkin. Apa yang dicanangkan oleh lembaga besar dunia PBB, WHO, agar semuanya untuk melakukan social distancing, untuk jaga jarak, ternyata seluruh dunia mentaati. Nah, saudaraku, apalagi yang kemarin yang saya baca bahwa Menteri Kesehatan Amerika sudah mensahkan bahwa rancangan undang-undang yang pernah dibuat oleh Obama mengenai sebuah chip yang akan ditanam di dahi atau di tangan, itu sekarang sudah menjadi undang-undang, sudah disahkan. Dan itu untuk mengecek kesehatan setiap manusia. Makanya saya bisa berkembang pikiran saya. Seperti kemarin waktu saya makan di McD, masuk scan dulu. Oh, 36 boleh masuk. Kalau di atas 38 suhunya nggak boleh masuk ya. Nah, artinya apa? Kebiasaan scanning itu mulai dilakukan di sana. Pada akhirnya nanti bisa saja seluruh dunia melakukan scanning pada setiap manusia yang akan bertransaksi. Kalau ini hanya scanning masalah di saya lebih dari 38 setelah di scan kan nggak boleh beli makanan.
kebiasaan scanning ini barangkali bisa atau ini bisa menjadi suatu gambaran kecil bahwa nanti ini akan terjadi di seluruh dunia. Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya ingin kesaksian dikit. Saya merasakan begini. Jadi, maaf nih mic-nya mati hidup. Jadi suatu atau gini, kalau saya tanya kepada saudara, nanti ketika masa pengangkatan itu tiba, apakah saudara percaya kalau saudara nanti terangkat semua? Ya, pertama itu dulu, percaya atau tidak? Lalu pertanyaan saya lebih maju lagi. Saudara, kalau saudara cuma percaya, artinya itu kepercayaan saudara bisa betul, bisa keliru. Namanya percaya. Saudara pernah percaya kepada seseorang? Ada kan, wah aku terus percaya karo kowe jebulane mbak Pusi. Nah, jadi sekarang apa yang sudah percayai itu belum pasti iya. Jadi saya minta Tuhan untuk meneguhkan apa yang saya percayai. Apakah nanti saya diangkat atau tidak? Maka harus ada saya sebuah pasti. Itu harus saya punyai. Nah, puji Tuhan saudaraku, Tuhan akhirnya ngasih tanda bahwa nanti waktu pengangkatan saya diangkat. Wah, saya senang sekali. Jadi mungkin ini pernah saya ceritakan dulu. Ini hanya sebagai pengingat saja. Suatu hari saya bermimpi, itu masa pengangkatan sudah terjadi. Tetapi saya masih ada di dunia ini dan saya melihat banyak anak Tuhan yang tertinggal. Mereka berteriak-teriak, mereka ketakutan, dikejar-kejar oleh tentara antikristus. Tetapi anehnya, tentara antikristus itu tidak ada satupun yang melihat saya. Saya jadi loh, saya ini masih di bumi tapi kok tidak ikut dalam penyiksaan itu. Lalu saya deketi, saya datangi. Ya, bisa lebih keras sedikit, volumenya mungkin tambahin. Halo, ya. Nah, waktu itu saya deketi anak-anak Tuhan yang tertinggal, yang mereka teriak ketakutan, mereka minta tolong karena diseret oleh tentara antikris. Itu yang namanya mimpi, apalagi mimpi serem itu kan seperti nyata ya, saudara ya. Saudara kan pernah ngalami kejar-kejar apa, singa atau melihat apa, ketakutannya benar-benar seperti real. Nah, di mimpi saya itu juga sama seperti real begitu. Nah, tiba-tiba saya terbangun dan saya berdoa pada Tuhan. Ada suara yang lembut di hati saya. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, kamu adalah hambaku. Saya senang sekali yang perkataan itu. Saya bahagia dan kemudian besok siangnya saya main ke gereja. Pada waktu itu ayah saya lagi bercakap-cakap dengan kakak saya Piping Pioro. Nah, Piping itu cerita sama ayah saya, ya sama ayahnya Piping juga sama ya. Kalau manggil kan weh apa? Wingi aku ngrungokke khotbah Pak Petrus Agung, waktu itu beliau masih ada. Nanti itu kalau waktu pengangkatan itu ada beberapa anak Tuhan yang tertinggal, tetapi sebenarnya itu mereka jatahnya diangkat, tapi sengaja oleh Tuhan ditinggal. Mereka akan bertugas untuk memotivasi anak Tuhan yang tertinggal
warga lainnya supaya bertahan. Tapi mereka tidak bisa dilihat oleh siapapun. Wah, saya dengar itu pas saya lewat, saya langsung nimbrung. Ping, aku mabungi bareng ngimpi seperti itu. Jadi aku ngimpi ya seperti saya bawa cerita kayak itu. Saya ada di bumi, tetapi antikristus tidak bisa melihat saya. Saya memberi motivasi pada anak-anak Tuhan yang lainnya. Jadi saya bersyukur Tuhan sudah memberi tanda. Jadi saya bukan hanya percaya, tetapi saya bersyukur Tuhan memberikan sebuah kepastian. Saya seringkali minta beberapa sama Tuhan, kalau saya kepo, saya penasaran dengan sesuatu, itu betul saya perjuangkan. Ada hal-hal cerita yang ajaib lagi yang pernah saya alami, tidak saya cerita di sini nanti, atau nanti kapan-kapan aja. Kita lanjut aja di sini. Jadi begini saudaraku, saudara mesti harus sampai tahu ada tanda seperti Paulus katakan apa? Bahwa di dalam diriku ini ada tanda-tanda bahwa aku ini milik Kristus. Paulus tahu, bisa mengidentifikasi tanda-tanda itu. Pernahkah sudah berkata? Pernahkah sudah melihat bahwa di dalam diri saudara itu ada tanda bahwa saudara itu milik Kristus? Ini bukan hanya sebuah kepercayaan, tetapi ini adalah sebuah kenyataan yang harus saudara bisa lihat, bisa saudara saksikan sendiri bahwa di dalam diri saya ini ada Kristus. Sekali lagi, bukan sekedar hanya sudah percaya, tapi sudah tahu, lihat sendiri, menyadari, mengalami sendiri bahwa Kristus ada di dalam diri saya. Maka saudaraku, apa yang terjadi? Kita akan bisa tahu bahwa kalau dia ada di diri saya. Nah, saudara, begini, coba saudara identifikasi sendiri, ukur. Akhir zaman itu kan jelas semakin dekat, ya, semakin dekat. Nah, saudaraku, sekarang bagaimana kondisi hidup rohani saudara saat ini? Apakah mundur atau masih sama seperti dulu, atau justru makin maju? Proses yang Tuhan sedang kerjakan pada diri saudara saat ini, apa yang saudara sadari saat ini? Apakah sudah melihat, mengamati diri saudara sendiri bahwa Tuhan sedang membentuk saya lebih baik lagi, atau sudah tidak tahu Tuhan sedang melakukan apa dalam diri saudara? Kalau saat ini sudah bisa berkata, terima kasih Tuhan, Engkau sedang membentuk aku untuk makin hidup dekat kepadamu, itu sebuah tanda sebenarnya bahwa saudara dicintai Tuhan. Itu sebuah tanda yang bisa menjadi sebuah ukuran bahwa saudara dicintai Tuhan. Nah, saudaraku di Tuhan, karena apa? Coba lihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Saya bacakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudara, tadi saya mendapat, saya sedang di WA, mungkin sudah juga dapat, bahwa beberapa hari yang lalu ada seorang yang bernama Charles Lieber ditangkap di Amerika karena dia diduga yang mengawali terjadinya COVID-19, virus corona ini. Dia menjual virus itu ke Cina. Dia seorang ilmuwan dari Harvard University di Amerika, menjual ke ilmuwan Cina dan dibeli jutaan dolar. Jadi kaya karena menjual virus, dan itu menjadi cikal bakal dan sekarang ditangkap di Amerika. Apakah itu penyebabnya, ataukah memang alam secara natural
menciptakan virus itu, ataukah ada sebuah teori konspirasi yang dibuat oleh Yahudi, kita tidak bergulat di sana sehingga kita nggak tahu dengan betul. Tetapi isu itu berkembang macam-macam. Nah, apapun penyebabnya, apapun cikal bakalnya, saudaraku, mungkin kita tidak tahu, itu tidak masalah. Tapi apa yang kita tahu? Yang kita tahu adalah bahwa Tuhan itu punya rancangan bagi hidup kita. Coba benar-benar saudara deteksi diri saudara sendiri. Lihat cara berpikir kita, perasaan kita, keputusan kita. Itu mesti saudara amati sendiri. Apakah betul Tuhan itu turut bekerja dalam hidup saya atau tidak? Sampai kesadaran ini terasa seluruh bagian hidup saudara. Karena kita lihat Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini ayat kesukaan remaja ini. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada hari depan yang penuh harapan. Saya menggolongkan demikian. Manusia di level paling rendah adalah orang yang tidak pernah berpikir tentang hari depan. Dia tidak tahu, dia berjalan seperti orang buta. Kalau dia jalan di tengah aspal yang di hot mix, selamat. Kalau kakinya tercebur pada sebuah jurang, mati. Hidupnya untung-untungan. Buta. Tidak tahu masa depan. Tidak berpikir. Sehingga ketika dia kok secara kebetulan ketemu dengan orang baik, selamat. Kalau dia ketemu dengan orang jahat, ikut terpapar kejahatannya. Dia bergaul dengan orang baik, lebih baik lagi. Dia bergaul dengan orang jahat, ikut jahat. Tidak punya masa depan. Hidupnya buta. Bahkan tidak berpikir untuk hal-hal yang akan datang. Yang kedua adalah orang yang punya pikiran masa depan. Tetapi dia hanya berpikir. Sudah pernah berpikir, wah soalnya anakku segede-gede, aku rumah dewean wong loro tok. Kesepian. Wah so aku nek tua, dia berpikir, lalu muncul rasa khawatir, takut. Iki nek pekerjaane bojoku ngene piye, nek iki hancur piye. Aku harus begini, harus begitu. Yang punya pikiran masa depan, dia ngalami banyak kekhawatiran, ketakutan, kadang-kadang bingung, kadang-kadang susah, kadang-kadang nangis sendiri. Kenapa? Beda dengan orang yang ketiga. Orang yang ketiga adalah mereka yang berpikir, mereka yang melihat masa depan dan kakinya melangkah di masa depan. Orang itu sudah membuat aturan untuk dirinya. Masa depanku ada di sana. Aku harus melangkahkan kaki. Jalannya harus lewat sini. Aku harus begini, aku harus begitu. Semua nampak jelas dalam dirinya. Tapi saudaraku, orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapat pencerahan dari Tuhan melalui ayat ini. Sebab dia tahu bahwa Allah tahu dia memiliki rancangan mengenai hidupnya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekarang ini saudaraku, kalau kita, saudara yang sudah bapak ibu, kalau ditanya cita-citamu jadi apa? Wah wis tuwa wis ra duwe cita-cita.
Sebenarnya selama kita ini masih hidup, kita ini masih punya masa depan. Seharusnya kita masih hidup. Kalau kita sudah tidak memiliki masa depan, itu artinya kaki kita ini sudah berhenti untuk berjalan. Tetapi masa depan kita ini itu akan terlewati sampai nanti hembusan napas yang terakhir. Nah, saudara Tuhan, kembali ke apa yang sekarang ini banyak terjadi, yang sedang terjadi. Memang dulu kan ada juga teori dari siapa itu saya lupa, ada bahwa virus ini sengaja diciptakan per 100 tahun sekali, memang untuk membuat penyusutan penduduk dunia ini. Dan memang per 100 tahun ada virus-virus yang hebat, yang ganas. Tetapi namanya virus ini, corona ini yang begitu, yang sangat masif, karena ini 200 negara lebih. Nah, saudaraku, bahwa tadi saya katakan, kalau terjadi hal-hal yang heboh, yang sifatnya global mendunia, hamba Tuhan banyak bercerita tentang akhir zaman. Tapi yang saya lihat, memang para hamba Tuhan ini ada penafsiran yang terbelah seperti jurang yang begitu dalam sekali. Saya sendiri tidak atau belum menyelidiki akhir zaman ini secara intensif, karena mereka yang bahkan ada hamba Tuhan yang spesialis akhir zaman, khotbahnya itu kapan punya khotbah akhir zaman. Nah, ada teori begini ya, dari akhir zaman ini nanti antikris yang akan muncul adalah dari Vatikan atau Roma kuno, Itali. Ada juga yang berkata bahwa antikris itu bukan di situ, tetapi adalah keturunan dari Ismail atau saudara sepupu kita. Mereka punya argumen yang begitu kuat. Sekarang kalau saya membaca keduanya itu perbedaannya jelas jauh sekali. Tapi argumen yang mereka paparkan itu meyakinkan semua. Nah, saudara, mungkin kita tidak harus sepintar mereka atau ingin lebih pintar dari mereka. Tetapi saudaraku, yang jelas kembali ke tadi, mari kita percayai apa rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, yang saya amati begini. Saudara, pertama-tama ciri-ciri ya, saudara dicintai Tuhan itu begini, ciri-cirinya. Dalam hati saudara itu selalu akan ada kerinduan untuk hidup dekat sama Tuhan. Nah, kerinduan hati saudara yang mau dekat sama Tuhan itu lalu saudara ekspresikan melalui pujian, doa, atau baca firman Tuhan. Waktunya akan saudara tambahi, atau saudara akan lebih intensif melakukan doa, pujian, penyembahan, baca firman, entah itu di rumah atau di gereja atau di mana aja. Yang jelas saudara akan mulai itu. Nah, setelah itu nanti saudara, kehausan akan Tuhan itu akan makin meningkat dan besar sekali. Lalu seperti ada dorongan bahwa Tuhan berbicara ya saudara, aku ingin seluruh hidupmu. Nah, di situ sudah bisa terjatuh sungguh, ya, karena sudah betul-betul mencintai Tuhan pada titik itu. Tetapi di situ juga terjadi sebuah persimpangan pemikiran. Nah, disinilah apakah saudara akan berbelok pada tikungan sejarah hidup saudara atau saudara akan tetap jalan lurus. Banyak mereka yang mulai membuat tikungan jalan sendiri. Kenapa? Mereka bertransaksi dengan Tuhan. Kedagingan dan keinginan Tuhan mulai bertransaksi. Tuhan, ya saya mau hidup dekat sama Tuhan, tapi jangan terlalu sungguh-sungguh, nanti bahaya kalau sungguh-sungguh. Sudah mulai mundur pelan-pelan, tapi sudah masih bisa mendengarkan, sudah masih bisa merasakan kasih Tuhan. Nah, saran saya saudara, mungkin sudah tidak bisa secara frontal
habis-habisan untuk Tuhan. Tapi mari, perlahan tapi pasti, saya bisa berkata sama Tuhan, di tengah jalan kehidupan, tetap ada suara perkataan dari mulut kita, Tuhan Yesus, aku cinta Engkau. Saudaraku, hidup ini seperti perlombaan. Saya contohkan begini. Misalnya, saya tanya pada saudara, saudara diikutkan sebuah perlombaan. Ini misalnya ya. Nah, aturan mainnya begini. Pemenangnya akan mendapat hadiah sebesar 100 juta. Tapi yang kalah harus bayar 100 juta. Wah. Tapi ada berita baik. Berita baiknya begini. Panitia ngomong begini. Misalnya nih ya, yang di lomba ada 5 orang, 1 orangnya misalnya namanya Pak Edi. Lalu panitia mengumumkan begini, 5 orang ini ya lomba lari cepet-cepetan, yang menang hadiah 100 juta, tapi yang kalah bayar 100 juta. Lah panitia ngomong gini, tapi nanti yang bisa menentukan siapa yang menang dan yang kalah adalah Pak Edi. Kira-kira Pak Edi seneng gak? Ya pasti seneng. Mau ikut ya? Pasti ikut. Atau begini, ada misalnya ada 10 orang, siapa yang mau lomba, ikut lomba lari, nanti yang menang dapat uang 100 juta, yang kalah akan bayar 100 juta. Orang 10 itu tawari, nanti lawan orang 10 yang di sini. Yang 10 di sini ada 2 kelompok, tidak ditawari. Yang di sini tawari begini, nanti yang menentukan kalah atau menang kamu ya. Kira-kira yang dituju itu mau enggak? Pasti mau. Karena yang menentukan yang kalah atau yang menang orang itu sendiri kok. Nah demikian juga hidup. Hidup ini perlombaan begitu. Menang dan kalah kita sendiri yang menentukan. Contoh gini, sekarang ini iblis mulai menampilkan sebuah produk yang bernama COVID-19, Corona, di depan manusia. Tuhan menampilkan suatu produk juga, kasih karunia. Kalau kita ini di situ tidak ada paksaan, iblis tidak bisa memaksa saudara takut atau khawatir. Tuhan juga tidak bisa memaksa untuk saudara tetap tenang dan merasa damai. Tidak ada. Pilihannya hanya di dalam tangan saudara sendiri. Apakah saya mau mengikuti kata setan untuk khawatir, takut, cemas, dan susah, atau saya ikut pilihan yang Tuhan sediakan bagi damai sejahtera penuh berkat, kasih karunia dan anugerah yang milik kita sendiri. Waktu itu Adam juga sama diberi pilihan. Kalau engkau makan buah ini, kamu akan mati. Tapi kalau engkau menuruti aku, kamu akan hidup. Adam milih buah kematian. Berapa sering tak memilih untuk makan buah kematian? Tuhan tidak pernah maksa, setan tidak pernah maksa, kita sendiri yang pilih. Tetapi pertimbangan yang sangat bodoh selalu kita lakukan. Bahkan ada orang bilang gini, orang bodoh itu akan jatuh dalam lubang yang sama 2 kali. Tetapi berapa kali manusia jatuh pada lubang yang sama? Bisa berkali-kali. Udah tahu itu salah, kerjakan. Tahu itu salah, kerjakan. Tahu itu salah, kerjakan. Itu bodoh macam apa kalau begini? Saudaraku, perlombaan masih berlangsung saat kita masih bisa menarik dan menghembuskan nafas. Kemenangan itu terjadi dari pilihan saudara sendiri. Kalau saudara menang, surga disediakan. Berkat terbaik di surga sudahlah sediakan. Kalau saudara kalah,
saudara harus bayar nyawa saudara sendiri ke neraka. Sekali lagi, pilihannya ada di tangan saudara sendiri. Saat ini gejolak apapun yang ada di bumi ini, memang Tuhan tidak menciptakan sebuah dunia atau bumi yang rapuh. Tetapi Kejadian pasal 6 mencatat dunia ini menjadi rapuh, menjadi porak-poranda karena dosa manusia meningkat. Kalau sampai saat ini dunia dihantui oleh virus corona yang sudah menyebar ke seluruh bumi ini, memang dunia ini rapuh. Tetapi bila dunia rohani kita tetap akan kuat. Maka itu saudaraku, pesan saya yang terakhir adalah biarlah saudara sekalian mulai membuka mata saudara, kesadaran saudara, untuk saudara tetap milih yang terbaik yang saudara tahu. Karena nasib itu ada dalam pilihan saudara. Sambil terus berdoa pada Tuhan. Amin. Saya selesai. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, saat ini kami mohon kepadamu Tuhan, berikan kami urapan yang khusus agar kami terbuka, biar kesadaran kami bisa naik ke atas dan kami akan bisa memilih apa yang terbaik untuk kami kerjakan. Selama ini kami seperti orang buta yang selalu memilih tanpa pengetahuan yang benar. Atau kami mungkin melihat sesuatu, tetapi kedagingan kami yang membuat kami bodoh, sehingga logika kami menjadi kocar-kacir, morak-marik, tidak karuan, dan kami selalu keliru. Banyak kefatalan-kefatalan yang sangat memalukan kami kerjakan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Saat ini biarlah kiranya hikmat Kristus memenuhi kami semua. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna atas kami. Bila kuasa darah Yesus akan membentengi setiap kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih. Dalam satu nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan, kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita. Kita berikan yang terbaik pada Tuhan. Untuk kita memberikan persembahan kita. Kita akan pujian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion.
iya, saudara ada pengumuman sedikit. Untuk semua persembahan yang bisa sudah berikan melalui ketua rayon di mana sudah ikut atau sudah berada di rayon 1 sampai rayon 7. Nanti bisa langsung sudah berikan kepada Ibu Gembala di gereja ya, atau ke Ibu Eni. Oh, itu juga ada, kalau mau transfer juga bisa tuh di layar ya. Oke, mari kita berdoa. Sekali lagi Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau telah memberikan kepada kami suatu kesempatan yang indah. Bila pengetahuan ini menjadi bagian yang sangat baik dalam diri kami, bahwa waktu yang baik adalah waktu bersama-sama dengan Engkau. Ketika kami datang di hadapan-Mu, memuji dan menyembah mendengar firman-Mu Tuhan, berikan di dalam hati kami suatu pengetahuan yang benar-benar ini menjadi bagian hidup kami, sehingga keterlantaran tidak ada dalam kamus hidup kami. Kami hanya mengetahui Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur, kami merasa tersanjung dan bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Semua jikatera dan isinya adalah pengetahuan-Mu ya Tuhan. Bapa, saat kami berdoa Tuhan, untuk pemerintahan bangsa ini Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, para pemimpin kami sedang memeras pikiran mereka untuk menangani bencana yang sedang melanda bangsa kami Tuhan. Berikan kekuatan fisik kepada mereka, dan yang lebih penting Tuhan Yesus, berikan kesempatan buat hati mereka Tuhan, untuk membuka diri bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk para medis yang bekerja, untuk waktu yang sudah mereka berikan. Tuhan, Kau berikan kehiburan dan hatinya. Jagai keluarga mereka Tuhan. Semua aparat polisi dan TNI, mereka telah menguras tenaga mereka dan begitu hebat. Tuhan Yesus, bangkitkan kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami menyadari bahwa mungkin mulut kami tidak berbicara. Berikan kepada kami Tuhan suatu kekuatan untuk bergerak. Walaupun mungkin kami hanya memberikan sumbangan tenaga saja, sebatas yang kami mampu, kami akan terus bersyafaat memohon kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami merindukan bahwa bangsa ini mengalami hangatnya kasih-Mu Tuhan. Mata-Mu tertuju atas Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya wajah Tuhan bersinar atas Engkau. Senyumnya ada di depan mata-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan
Tuhan memberkati engkau ketika tidur dan bangun. Tuhan memberkati engkau ketika keluar dan masuk rumahmu. Wajah Tuhan bercahaya atas hidupmu. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya. Mari yang percaya bersama-sama katakan amin.